سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para tokoh alim ulama yang saya muliakan, pengurus lingkungan, mandor, RT RW, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya cintai karena Allah. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih bisa lanjutkan kajian faraid sekalipun tadi pagi hujan cukup lebat. Namun bagi yang tidak bisa hadir, kita ada Zoom. Coba lihat dulu ke yang sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Santri ya beberapa pelajaran faraid yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Sebelumnya saya akan mengucapkan pertama yang tampil tadi Santri, dan alhamdulillah Santri sudah pada paham masalah faraid. Ibu, kalau ada yang mau hanya ahli faraid, masukkan ke pondok pesantren Al-Qur'ani, insyaallah paham. Dan yang kedua, kita akan ada program pelatihan pemusalaan, pengurusan jenazah, dari mulai memandikan, mengapankan, menyolatkan, menguburkan. Bisa akan bisa semua itu. Jadi kalau kita meninggal, ibu, nanti jangan berharap orang lain yang memandikan kita. Yang ngurus kita mesti anak kandung kita. Itu syafaat. Ya, nanti dalam bahasanya tenang, nyaman. Ya, karena itu masukkan anaknya ke pondok pesantren Al-Qur'ani. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada salah seorang jemaah yang mungkin tidak menyebut namanya, yang telah memberi hadiah baju nih, saya pakai ya. Alhamdulillah pas betul ya. Jadi mudah-mudahan jadi amal jariah. Saya pakai nanti untuk ta'lim, pengajian. Setiap saya pakai tentu pahalanya mengalir juga untuk yang memberi hadiah gamis. Kepada yang belum silakan, ukurannya double XL. Double XL. Kalau sepatu 43. Ya, ukuran rumahnya kalau sepatu. Sedang juga termasuk. Ya, mudah-mudahan semua ini jadi amal jariah ya. Sebelum kita masuk kepada hajib wa mahjub, hajib ahli waris yang menghalangi ahli waris lainnya untuk dapat waris, mahjub yang terhalangi dapat waris karena keberadaan hajib. Di dalam kotak di sini yang coklat ada tulisan pertama gawil furud. Gawil furud ahli waris yang mendapat bagian pasti. Bagian pasti itu ada 2/3, ada 1/2, ada 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Enggak ada yang lain. Nanti kalau dia menjadi 3/24 itu sama dengan 1/8. Nanti ada yang 12/24 misalnya, itu 1/2. Kemudian asobah ada 3 yang menghabiskan sisa waris. Yang pertama asobah binafsi, tanpa sebab yang lain dia menjadi ahli waris yang menghabiskan sisa. Bukan karena ada yang lain, tapi karena dirinya sendiri. Mereka ini ya, asobah binafsi itu ibnun, ibni, akhun syaqiq, akhun li'ab, ibnu akhin syaqiq, ibnu akhin li'ab, amun syaqiq, amun li'ab, ibnu amin syaqiq, ibnu amin li'ab. Untuk masing-masing istilah itu bisa dilihat terjemahnya. Apa yang dimaksud ibnun,
anak laki-laki, ibn, cucu laki-laki, dan seterusnya. Dalam kotak itu bahasa Indonesia-nya, yang di warna coklat bahasa Arab. Kemudian asobah yang kedua, asobah bil ghaib. Dia menjadi asobah karena ada pasangannya. Misalnya anak laki-laki dengan apa? Anak perempuan. Cucu laki-laki dengan cucu perempuan. Saudara laki-laki kandung dengan saudari perempuan kandung. Saudara laki-laki saya dengan saudari perempuan saya. Ya kan? Nah, itu namanya asobah bil ghaib. Sederajat, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, saudara laki kandung dengan saudara perempuan kandung, saudara laki saya dengan saudara perempuan saya. Itu asobah bil ghaib. Jadi pada posisi ini ada yang dua-dua, seperti akun syaqiq, saudara laki kandung ini dia sebagai asobah bin nafsi sekaligus asobah bil ghaib. Kemudian yang ketiga asobah mal ghaib. Ya, dia menjadi asobah bersama yang lain. Nah, ini berbeda, bukan yang setara seperti ini, tapi yang berbeda. Misalnya akhun atau ukhtun syaqiqah menjadi asobah mal ghaib kalau tidak ada keturunan laki-laki, yang ada bintun atau binti. Ini nanti lebih jelasnya pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas asobah ini sudah kita tentukan untuk menentukan zawil furud. Ya, kita lihat satu-satu sekarang kita hilangkan asobah. Ibnu akhir syaqiq, ibnu akhir li'ab, amun syaqiq, amun li'ab, ibnu amin syaqiq, ibnu amin li'ab, lalu mu'atiq, mu'atiqah. Inilah asobah binafsihi. Nah, sekarang yang bagian-bagian zawil furud. Ini pelajaran pada selasa yang lalu ya, kita bahas. Kalau ada yang meninggal dunia, apakah suami atau istri, maka ahli warisnya adalah pasangannya. Kalau yang meninggal maitatun berarti istri, ahli warisnya suami. Berapa bagian suami? Suami bagiannya 1/2 dan 1/4. Ya, kepada ibu yang bawa anak kita minta coba dikurangi keberisikannya. Suami, bagian suami 1/2 atau 1/4. Kemudian yang kedua, kalau yang meninggal suami, ahli warisnya kan istri, zaujah. Zaujah bagiannya sebagian atau separuh dari suami. Kalau suami 1/2, zaujah 1/4. Kalau suami 1/4, zaujah 1/8. Dengan ketentuan dan syarat berlaku. Nanti ya, setelah selesai ini kita akan bahas rincian dalam Al-Quran, bagian-bagian zawil furud, kemudian baru kita syarat-syarat kenapa suami dapat setengah, syarat-syarat kenapa dapat 1/4, istri dapat 1/4 dengan syarat apa, istri dapat 1/8 dengan syarat apa. Kemudian yang berikutnya anak perempuan, bagiannya ada 3, yaitu 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghaib. Bagian anak perempuan atau bintun ini kita copy paste untuk nanti bagian cucu perempuan, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah. Jadi bagian saudara perempuan seayah, saudara perempuan kandung, dan cucu perempuan itu sama. Nanti sedikit-sedikit aja bedanya. Misalnya kita lihat cucu perempuan bintu ibni, berapa bagiannya? Kita lihat bagian bintu sama. Berapa bagian bintu? 2/3, 1/2 asobah bil ghaib. Coba sama-sama kita nyebut. Berapa bagian bintu? 2/3, 1/2 asobah bil ghaib. Nah, setelah kita copy, maka bintu ini sama. Berapa bagian bintu ini?
2/3, ayo 1/2 ansoba bilwe. Bedanya pintu ibnin tambah ada bagian 1/6. Ini dong bedanya. Apa? Gampang kan namanya? Ya. Sekarang saudara perempuan kandung. Saya bilang tadi kita fotokopi bagian bintun untuk bintu ibni, untuk ukhtun syaqiqah. Berapa bagian bintu ini? 2/3, 1/2 ansoba bil ghaib. Maka bagian ukhtun syaqiqah juga sama. Saudara perempuan kandung berapa? 2/3, 1/2 ansoba bil ghaib. Ada beda sedikit, namanya ansoba ma'al ghaib, ain mim, ansoba ma'al ghaib. Kalau bintu ibni sama dengan bintun, ada tambahan 1/6, maka ukhtun syaqiqah sama dengan bintun, ada tambahan ansoba ma'al ghaib. Sekarang bagian ukhtun li'ab. Berapa bagian saudara perempuan saya? Sama dengan bintun. Berapa bintun tadi? 2/3, 1/2 ansoba bil ghaib. Nah ini kita berikan bagian ukhtun li'ab juga sama. Berapa? 2/3, 1/2 ansoba bil ghaib. Cuma ada tambahan. Kalau di ukhtun syaqiqah ada ansobah ma'al ghaib dan bintu ibni ada 1/6, maka dua-duanya ini kita tambahkan untuk ukhtun li'ab, yaitu ansobah ma'al ghaib dan 1/6. Jelas? Silakan yang mau nyata, tapi saran saya yang nyata jangan langsung nyata, lihat dulu, rekam, baru nyata. Saat nyata nggak usah lihat lagi ke layar. Berarti sudah hafal. Belum selesai ya ini, tapi ini untuk jalur sebelah kanan. Ya sudah selesai. Nanti jalur ke atas. Ini jalur ke bawah, furu'. Ini namanya furu' kalau bawah selesai. Jalur ke samping namanya hawash, hawashi, ha, waw, ham, alif, shin, hawashi. Ke samping itu hawashi, ke bawah furu'. Saya melihat bapak-bapak barangkali sangat banyak, jadi mungkin pantau kan di meja ya, majelis satu-satu. Yang bapak-bapak biar agak dekat, mungkin mejanya kalau mungkin satu-satu. Ya, ibu bisa ke sini. Nah, jadi ternyata bapak-bapak juga biasanya ini ibu yang banyak kalau di sini. Dikarenakan hari hujan tadi, jangan lihat itu sini. Biar aja itu ibu di sini. Nanti bapak-bapak biar nanti yang mau nanya. Kalau di belakang kan nanti kurang terbuka. Ayo yang belakang silakan maju. Bawa silakan Pak, yang belakang maju Pak. Biar lebih berkah ilmunya. Silakan, silakan. Maju satu. Ayo silakan. Mohon maaf. Ya, ya. Oke. Silakan Pak, maju Pak, masih dua lagi, silakan dua lagi. Nanti biar kalau ada tanya jawab enak. Silakan. Kita lanjut ya. Pada ibu yang nangis boleh di apa mungkin susui dulu keluar apa tenangkan dulu, mungkin mau nyusu ya. Insyaallah tangisan anaknya langsung menjadi tangisan calon keluarga besar. Lanjut ya, bagian zawil qurub. Sekarang kita lihat bagian
ayah. Ayah bagiannya ada 3. Di kalau yang 3, ayah mendapat 1/6 atau 1/6 plus baki itu sisa. Berapa bagiannya dari urut, ternyata ayah sekaligus asobah. Itu tergantung kondisinya. Dan ayah juga sebagai asobah murni, tergantung nanti kondisinya bagaimana. Jadi jatah ayah berapa? 3 kan? Berapa? 1/6 atau 1/6 plus baki. Yang ketiga asobah. Bagian ayah ini kita copy untuk bagian jad kakek. Jadi sama ya, cuma syaratnya kakek baru dapat kalau ayah tidak ada. Nah, berapa bagian kakek kalau gitu? Ya, bagian ayah itulah bagian kakek. Berapa bagian kakek? 1/6 atau 1/6 plus baki atau asobah. Gampang kan? Gampang tidak? Sama, banyakin sama jadi beda-bedanya. Silakan lihat dulu sebelum kita tentukan bagian ibu. Itu bagian usul, ke atas itu namanya usul. Hamzah, shad, waw, lam, usul. Ke atas ya, asal kita kan dari kakek-kakek kita, kakek ayah kita. Kalau ke bawah furu', cabang, anak ya, anak cucu. Nah sekarang berapa bagian atau ibu? Ibu bagiannya hanya 2 saja, 1/3 atau 1/6. Coba lihat itu, banyak ibu, banyak ayah. Banyak ibu, ayah nggak ada 1/3, ibu ada kan? Bagian ibu ini kita copy paste untuk bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Berapa bagian saudara laki seibu atau saudara perempuan seibu? 1/3 atau 1/6. Sama nggak dengan bagian ibu? Sama. Nah sekarang jaddah lium, nenek dari jalur ibu, dan juga jaddah li'ab, nenek dari jalur ayah. Itu dibikin tanda penghubung kedua-duanya. Berapa bagian mereka? 1/6. Kalau salah satunya ada, dengan syarat ayah atau ibu sudah tidak ada. Kalau ada mereka tidak dapat. Kalau dua-duanya ada, baik jaddah li'ab maupun jaddah li'um, nenek dari jalur ayah ada, nenek dari jalur ibu ada, maka mereka bagi 2, masing-masing 1/12. Ya, kalau neneknya nggak idol untuk rebutan, bikin ring tinju. Yang menang dapat 1/6 pertandingan UFC. Ya, antar nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu. Saya lihat di YouTube tuh ada nenek bertengkar antar nenek, ada ya, viral ya, lucu pula itu bertengkarnya. Mungkin sedang memperebutkan 1/6. Nah inilah bagian-bagian pasti ahli waris yang mendapat jatah waris secara pasti, bukan sisa. Menghafalnya sangat mudah karena banyak yang sama, bagian warisnya banyak yang sama. Kita akan masuk tema baru. Kalau ini tema Selasa yang lalu. Bagi yang sudah masuk Selasa yang lalu, ini hanya pengulangan. Bagi yang baru masuk sekarang, ini baru perkenalan. Memang membingungkan, tapi nanti kalau pertemuan berikutnya
Kita akan ulang lagi yang sudah itu ulang lagi sebelum masuk materi baru. Akan seterusnya begitu. Oke, sebelum kita masuk ke tema baru, silakan tarik nafas yang panjang dan silakan diminum air minumnya supaya tidak kehilangan fokus. Anda kurang fokus, silakan minum Dede water. Jangan aqua mulu. Dede water ini berkah. Di Dede water yang depan ini doain ya, didoain, baca Quran, wirid, zikir, ya kita rukyah. Bapak Ibu mengenai keluhan fisik non fisik, insya Allah. Saya sebelum corona santri itu sebulan sakit 5 orang, 6 orang, nggak ada yang kita bawa ke dokter, nggak ada yang kita bawa ke rumah sakit. Kita bacain air, kasih minum sembuh, saya kasih minum sembuh terus begitu. Baru kita ada istilah dokter itu setelah corona ini. Ada yang sakit setelah corona nggak masuk ya, ada yang sakit baru itu bidan, meninggal di dokter. Selama ini nggak pernah sebelum corona. Silakan nanti yang ini ada yang sudah dirukyah, yang dijual eceran dan juga dijual kardus. Kita masuk ke tema baru ya. Yang tadi silakan dipahami, bagi yang belum paham bersabar saja. Karena materi yang sekarang terkait sih dengan materi sebelumnya, tapi dia sudah merupakan pembahasan tersendiri sehingga bisa dipelajari secara terpisah dengan materi sebelumnya. Hajib adalah ahli waris yang terdekat dengan almarhum, sehingga dia menutupi saudara atau keluarga yang lebih jauh hubungan kekerabatannya dengan almarhum. Jadi hajib itu adalah ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih dekat kepada almarhum, sehingga dia menutup bagian waris ahli waris lain yang hubungan kekerabatannya lebih jauh. Dan biasanya untuk hajib semuanya asobah. Nah yang kedua mahjub. Mahjub adalah ahli waris yang terhalang mendapat waris oleh hajib. Ya, mahjub ahli waris yang terhalang itu bisa dari komponen asobah sebagian, dan bisa juga sebagian dari komponen dzawil furu'. Itu mahjub, ahli waris yang terhalang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dapat informasi seorang konglomerat, katakanlah Abu Rizal Bakri meninggal, Bapak Ibu saudaranya berhak dapat waris. Entar dulu kita di mana posisinya. Ya, saya pun saudara beliau. Saya ini Pak, kan beliau orang Sumatera, saya orang Sumatera. Saudara beliau, saudara satu kakek Nabi Adam. Iya, harus kakek kita Nabi Adam. jadi lihat dulu kita siapa, ya. Kita apakah lebih dekat dari ahli waris yang lain dengan almarhum, atau kita sedikit lebih jauh? Nah, itulah yang kita bahas. Mahjub itu ada dua. Yang pertama mahjub nuqsan, ahli waris yang terhalang sebagian. Semestinya ahli warisnya misalnya dapat setengah, lantaran ada ahli waris yang lebih dekat, maka berkurang bagiannya menjadi seperempat. Contoh suami bagian suami itu adalah setengah kalau istri meninggal. Tetapi istri yang meninggalkan anak kandung. Nah, anak kandung lebih dekat pada ibunya meninggal. Maka suami walaupun sangat dekat dengan istri, keberadaan anak kandung itu menyebabkan bagian suami tinggal setengah atau berkurang setengah. Mestinya setengah menjadi seperempat, karena istri yang meninggalkan anak kandung, baik anak kandung laki-laki maupun anak kandung perempuan, baik cucu
kandung dari laki, cucu laki-laki dari anak laki maupun cucu perempuan dari anak laki-laki, maka suami mendapat seperempat, awalnya setengah. Nah itu namanya mahjub nuqsan, terhalang sebagian, bagiannya berkurang, tapi tidak total terhalang ya. Nah kemudian mahjub hirman, hirman itu dari haram, yaitu terhalang secara total, terhalang full, tidak dapat sama sekali. Contoh kakek, kakek itu bagiannya 1/6, tapi ternyata ada ayah lebih dekat kepada anaknya ketimbang kakek dengan cucunya, maka keberadaan ayah menutupi bagian kakek sehingga kakek secara full tidak dapat. Itu namanya mahjub hirman. Nah, kebetulan ayah itu namanya Pak Herman. Pak Herman mengawin kakek. Nah, sekarang namanya ganti Pak Herman, bukan Herman, Herman. Oke, sudah ya. Nah, sekarang nanti kita akan jelaskan bagan. Di bagan ini ada warna hijau. Nanti akan ada warna hijau. Warna hijau adalah ahli waris yang tidak dapat dihalangi untuk mendapat waris, bagaimanapun kondisinya. Namun saya balik sebentar. Nanti ketika saya bicara hajib mahjub, kita yang kita bicara ini adalah mahjub hirman. Kalau nanti kita bicara mahjub pada bagan-bagan, yang dimaksud adalah mahjub hirman, terhalang sama sekali, bukan mahjub nuqsan. Nanti ada skemanya. Warna hijau dari skema itu nanti adalah ahli waris yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Namanya hijau, jalan terus. Kalau merah terhalang, berhenti. Kalau kuning, hati-hati. Nanti ada warna merah, itu adalah ahli waris yang terhalang mendapat waris. Nanti ada warna coklat. Nah ini adalah jalur hajib mahjub, jalur ahli waris yang menghalangi dan ahli waris yang terhalang. Siapa saja yang menghalangi dan siapa yang terhalangi? Ada yang meninggal, terserah maitun atau maitatun. Kalau maitun istri, maitatun kalau maitun suami, kalau maitatun istri. Nah ini warna hijau. Jadi ini adalah ahli waris yang tidak terhalang sama sekali, yaitu zaujun dan zaujatun. Bagaimanapun kondisinya, dia tidak akan terhalang dapat waris. Meninggal istri, suami pasti dapat, dan tidak ada yang bisa menghalanginya dapat waris. Meninggal suami, istri pun dapat, pasti dapat, dan tidak ada yang menghalangi istri dapat waris. Lalu siapa lagi yang tidak terhalang dapat waris? Abun, ayah almarhum, ummun, ibu almarhum atau almarhumah, bintun, anak perempuan almarhum atau almarhumah, ibnun, anak laki-laki almarhum atau almarhumah. 6 ini berapa yang pasti dapat? 6 ahli waris. 6 berapa yang pasti dapat? 5. Berapa? 5 apa? 5. Berapa yang pasti dapat tidak terhalang? 5. Dia 6 tapi 5. Kenapa? Harus mati dulu 1. Ustaz, bagaimana kalau yang meninggal zaujun, istri, suami dapat? Kalau yang meninggal istri, zaujatun, suami dapat. Kalau enggak ada yang meninggal, enggak ada yang dapat. Orang belum meninggal enggak ada warisan, enggak ada ahli waris ya. Bagaimana kalau dua-duanya meninggal? Nah, terbuka itu peluang waris buat yang lain. Tapi kalau belum ada yang meninggal, tidak ada waris. Syaratnya ada waris, ada yang mati dulu. Hanya ibu ngomong sama orang tua, kalau sekalian jangan bagi waris dong padahal masih hidup.
Itu dihormati namanya, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau di antara 6 ini ada yang meninggal? Maka inilah yang membuka peluang yang lain dapat waris. Ini yang itu Abu Dzar Bakri. Antum adalah kerabatnya, tapi posisi mana? Bukan yang 6 ini. Sudah jadi aja, tak usah berharap. Kan bukan bagian dari yang 6 ini. Kalau ada 6 ini, maka semua yang lain tadi nggak ada yang dapat semuanya. Barulah yang lain tadi dapat kalau dari 6 ini ada yang meninggal dari 5 ini. Siapa saja meninggal anak laki-laki misalnya. Ketika anak laki-laki meninggal, maka membuka peluang ibnu ibnin mendapat waris. Ya kan? Nah, kalau kita sebut yang setara cucu laki-laki, maka otomatis cucu perempuan, Pak. Kalau saya sebut nanti cucu laki-laki, otomatis cucu perempuan. Kalau saya sebut saudara laki-laki kandung, otomatis saudara perempuan kandung. Kalau sebut saudara laki-laki seayah, otomatis saudara perempuan seayah. Untuk yang sekarang begitu. Maka yang kedua dapat kalau ibnu meninggal adalah bintu ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu yang disebut hajib penghalang. Cucu laki-laki dan cucu perempuan mahjub yang terhalang. Paham? Sekarang maksudnya hajib mahjub. Sekarang ada ibnu di sini, ibnu ibni, bintu ibni. Siapa yang hajib? Siapa? Ibnu. Siapa yang mahjub? Ibnu ibni, bintu ibni. Cucu laki-laki, cucu perempuan. Maka bahasanya kita bikin begini bahasanya. Ibnu memahjubkan ibnu ibni dan bintu ibni. Gimana bahasanya? Ibnu memahjubkan ibnu ibni dan bintu ibni. Bahasanya kita coba ini. Ibnu ibni termahjub atau terhalang oleh ibnu. Bintu ibni terhalang oleh ibnu. Betul? Pahami konsepnya, akan mudah memahami hajib mahjub. Kita mulai ya. Berikutnya adalah ayah. Keberadaan ayah ini menghalangi kakek dapat waris. Selain kakek juga nenek. Berarti ayah memahjubkan kakek. Ayah memahjubkan nenek. Siapa yang hajib? Ayah. Siapa yang mahjub? Kakek dan nenek dari jalur ayah. Jadun dan jaddatun diabun. Nah, bahasanya abun memahjubkan jadun dan jaddatun diabun. Ya, ibnu memahjubkan ibnu ibni dan bintu ibni. Abun memahjubkan jadun dan jaddatun diabun. Dibalik ibnu ini termahjub oleh ibnu, jadun termahjub oleh abun, jaddatun diab termahjub oleh abun, bintu ibni termahjub oleh ibu. Pak, kalau Pak lanjut, susah nggak? Enggak kan? Baterai hampir habis. Sambungkan ke
Satu lah ya. 1, 2. Kejar kucing ini. Iya, kucingnya mau jadi ulama besar. Baik, sekarang ummun. Nah, ini ummun, ibu. Ibu memajukan jaddatul li'ab dan jaddatul li'um. Nenek dari ayah, nenek dari ibu. Jadi nenek kalau ibu jangan minta-minta, udah nggak dapat. Dengan kata lain, jaddatul li'ab termahjuk oleh ummun, jaddatul li'um juga termahjuk oleh ibu. Jadi mereka itu dapat kalau umumnya meninggal, ibu meninggal. Kalau ada sama yang tadi, jaddul dapat kalau abun meninggal. Kalau ada tidak dapat. Sekarang kita ke hawashi. Hawashi itu jalur samping. Ibnu ibni memahjukan akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung. Kalau disebut saudara laki-laki kandung, otomatis saudara perempuan juga terhalang. Yang laki-laki sudah terhalang, yang perempuan. Jadi ibnu ibni memahjukan akhun syaqiq, cucu laki-laki dari anak laki-laki menghalangi akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung untuk dapat waris. Selain ibnu ibni, ya, ini otomatis ya, untuk syaqiqah juga terhalang waris saudara kandung. Selain ibnu ibni, akhun syaqiq juga terhalang oleh abu, terhalang juga oleh kakek. Jadi ibnu ibni, cucu laki-laki menghalangi akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung mendapat waris. Selain ibnu ibni, akhun syaqiq terhalang dapat waris oleh ibnu abun dan jaddun. Saya ulangi ya kalimatnya ya. Ibnu ibni memahjukan akhun syaqiq. Selain ibnu ibni, akhun syaqiq juga terhalang oleh ibnun, abun, dan jaddun. Berapa yang menghalangi akhun syaqiq dapat waris? Berapa? 1 ibnu ibni, 2 ibnun, 3 abun, 4 jaddun. Nah, makanya ini masing-masing kita mesti jadi ahli ilmu faraid. Jangan ustaz aja, panggil ustaz, ya ustaznya aja. Kata Nabi, nanti ahli faraid yang duluan dimandiin. Ya, tapi begitu Pak, nanti ada orang berselisih tidak dapat hakim yang menyelesaikan perkaranya, akhirnya mereka selesaikan dengan cara mereka sendiri. Cara mereka itu ya dengan golok, ya nyewa ormas, ya nyewa tukang pukul untuk membunuh saudaranya. Itu cara yang biasa. Padahal dengan cara Islam manusia beradab. Ya. Ini sinyalnya agak gangguan. Memang habis hujan mungkin begitu ya. Garis putus-putus saya jelaskan dulu. Garis putus-putus itu yaitu jaddun memahjukan akhun syaqiq, itu khilafiyah. Satu pendapat mengatakan jaddun memahjukan akhun syaqiq. Satu pendapat
Jadul tidak memajukan akhun syakik. Yang menyatakan Jadul memajukan akhun syakik adalah pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Yang menyatakan akhun syakik tidak termahjub oleh Jadul pendapat Zaid bin Thabit. Kedua-duanya sahabat. Coba saat itu yang jadi pemimpin Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau saya dari dua pendapat memegang pendapat Abu Bakar As-Siddiq karena beliau pemimpin. Karena perintahnya atiullah wa rasul wa ulil amri. Ulil amri ini Abu Bakar. Walaupun Zaid bin Thabit itu posisinya seperti jaksa agung minimal ya, mahkamah syariah. Yang mengambil pendapat Zaid bin Thabit menganggap mahkamah lebih tinggi karena pemimpin pun bisa divonis oleh mahkamah. Sebagaimana Ali bersengketa dengan Yahudi tentang baju perang, mahkamah memutuskan berbeda dari tuntutan Ali. Yang diambil pendapatnya adalah mahkamah. Itu perselisihan dengan orang Yahudi. Nah, kedua pendapat ini sama kuat. Saya mengambil pendapat yang menyatakan pendapat Abu Bakar lebih kuat. Karena itu Jadul akhun syakik terhalang oleh Jadul. Yang kata lain Jadul menghalangi akhun syakik. Sini tadi ya. Jadi Ibnu menghalangi atau memajukan akhun syakik. Selain Ibnu yang menghalangi akhun syakik dapat waris adalah ini ya. Jadi Ibnu menghalangi akhun syakik. Selain Ibnu yang menghalangi akhun syakik dapat waris adalah Ibnu, Abun, dan Jadul. Ada 4 pihak ya. Semakin kesini semakin banyak ya, semakin kesana ya, bukan sini, lebih jauh ya kesana. Semakin kesana semakin banyak yang menghalangi dapat waris. Lalu siapa lagi? Akhun li'ab, akhun syakik ini menghalangi akhun li'ab untuk dapat waris. Kalau dikatakan akhun li'ab terhalang, maka secara otomatis ukhtun li'ab juga terhalang oleh akhun syakik. Selain akhun syakik, saudara laki-laki kandung yang memahjubkan akhun li'ab adalah Ibnu, Abun, dan Jadul. Berapa yang menghalangi akhun li'ab? 1 akhun syakik, 2 Ibnu, 3 Ibnu, 4 Abun, 5 Jadul. Jadi kalau 5 ini ada 1 saja, maka akhun li'ab tidak dapat waris. Akhun li'ab menghalangi Ibnu akhir syakik mendapat waris. Akhun li'ab memahjubkan Ibnu akhir syakik. Selain akhun li'ab, yang memahjubkan Ibnu akhir syakik adalah akhun syakik. Ini ayahnya nih. Ibnu, Abun, dan Jadul. Berapa yang menghalangi anak laki-laki saudara laki-laki kandung? 1 akhun li'ab. Yang kedua akhun syakik. Yang ketiga Ibnu, yang keempat Ibnu, yang kelima Abun, yang keenam Jadul. Makin banyak ya. Jadi anak laki-laki kandung dari saudara laki kandung dapat waris kalau 6 pihak itu nggak ada saudara laki saya, nggak ada saudara laki kandung, nggak ada cucu laki kandung, nggak ada anak kandung, nggak ada ayah, nggak ada kakek, baru dapat dia.
satu saja ada dari itu, dia tidak dapat. Sebenarnya gampang ini, nggak sulit. Ada begitu, semakin di sini mungkin banyak. Ibnu Akhin Syaqiq. Berapa itu ini? Coba hilang. Ibnu Akhin Syaqiq menghalangi Ibnu Akhin Li'ab. Ibnu Akhin Syaqiq memahjubkan Ibnu Akhin Li'ab. Selain Ibnu Akhin Li'ab, selain Ibnu Akhin Syaqiq, yang memahjubkan Ibnu Akhin Li'ab adalah Akhun Li'ab, Akhun Syaqiq, Ibnu Ibni, Ibnu Abun dan Jad. Sudah enggak? Enggak. Yang ini skemanya udah tahu skemanya. Lihat dulu. Ya, yang mau nulis silakan lihat dulu, nanti tulis tanpa lihat. Susah banget, saya foto aja ya sudah. Jangan foto dulu, lihat dulu. Sudah bisa apa foto. Jangan sampai di foto di rumah kurang lagi. Kenapa? Pas di foto jarinya yang foto, pas tidak jarinya jadi gede. Dah. Lanjut. Memahjubkan Amun Syaqiq. Selain Ibnu Akhin Li'ab, Amun Syaqiq dimahjubkan juga oleh dari Ibnu Akhin Syaqiq, Ibnu Akhin Li'ab, Akhun Syaqiq, Ibnu Ibni, Ibnu Abun dan Jad. Berapa yang mengalami paman dan waris? Anda sebagai paman jangan dulu lihat dulu ada nggak yang ini. Kalau nggak ada ya berapa? Kalau ada, pertama Ibnu Akhin Syaqiq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada satu aja di 8. Paman nggak usah minta-minta dah. Anda itu udah urutan ke-9 kalau nggak ada yang 8. Kalau ada yang 8 itu satu aja, paman nggak usah ikut-ikutan. Selain termahjub oleh Amun Syaqiq, Amun Li'ab termahjub juga oleh Ibnu Akhin Li'ab, Ibnu Akhin Syaqiq, Akhun Li'ab, Akhun Syaqiq, Ibnu Ibni, Ibnu Abjad. 9 yang menghalangi. Jadi Amun Li'ab dihalangi oleh 9. Kalau 9 juga ada, baru dia dapat. Amun Li'ab menghalangi Ibnu Akhin Syaqiq mendapat waris, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, anak laki paman. Selain terhalang oleh Amun Li'ab, Ibnu Akhin Syaqiq terhalang pula oleh Amun Syaqiq, Ibnu Akhin Li'ab, Ibnu Akhin Syaqiq, Akhun Li'ab, Akhun Syaqiq, Ibnu Ibni, Ibnu Ab dan Jad. Berapa sudah? 12, 10. 10 dulu gak ada, baru Ibnu Akhin Syaqiq dapat. Ibnu Akhin Syaqiq ini, Ibnu Akhin Syaqiq menghalangi Ibnu Akhin Li'ab mendapat waris, anak laki-laki dari saudara laki ayah yang seayah, anak laki-laki paman seayah. Selain terhalang oleh Ibnu Akhin Syaqiq, Ibnu Akhin Li'ab terhalang pula oleh Amun Li'ab, Amun Syaqiq, Ibnu Akhin Li'ab, Ibnu Akhin Syaqiq, Akhun Li'ab, Akhun Syaqiq, Ibnu Ibni, Ibnu Ab dan Jad. Berapa? 11. Nah, ini terakhir. Ibnu Akhin Li'ab menghalangi mu'atik dan mu'atikah mendapat waris. Maksudnya ini laki-laki
dan perempuan yang memerdekakan budak. Lalu budak merdeka itu mati, sudah merdeka aja, maka ahli waris ini semua. Kalau nggak ada itu baru mu'tiqah yang dapat. Jadi selain ibnu amil li'ab, yang menghalangi mu'tiq pada waris yaitu ibnu amil syaqiq, amun li'ab, amun syaqiq, ibnu akhi li'ab, ibnu akhi syaqiq, akhun li'ab, akhun syaqiq, ibnu ibni, ibnu ab dan jad. 12. Itulah hajib dan mahjub jalur pikir hawas. Jalur bawah sudah ya, jalur atas sudah sebagian. Pinggir kiri dulu, pinggir kanan udah. Oke, sampai sini paham? Kalau mau foto sedikit lagi, kita lagi berfoto kelas. Oke, lanjut ya. Sekarang abun, tadi abun menghalangi jadul, jaddah li'ab, juga menghalangi akun syaqiq dan semua. Abun juga menghalangi jalur samping kiri. Siapa dia? Akun dan ukhtun li'um, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Jadi kalau ada ayah, saudara seibu nggak dapat. Ya, selain oleh akun dan ukhtun li'um, terhalang juga oleh jadul. Jadul garisnya menghalangi akun dan ukhtun li'um. 2 ya, 1 akun, 2 jadul. Lalu pihak lainnya yang menghalangi akun dan ukhtun li'um adalah semua furu'. Nih furu', ahli waris, keturunan, anak laki-laki, anak perempuan, ibnu ibni, bintu ibni, semua ini yang di bawah ini menutup bagian akun dan ukhtun li'um, memahjubkan akun atau ukhtun li'um. Itu bintun ya, bintun menghalanginya ya, untuk dapat waris. Juga bintu ibni, cucu perempuan, juga anak laki-laki ibnu ya, ini ibnu, juga ibnu ibni juga menghalangi akun dan ukhtun li'um mendapat waris. Ini akun dan ukhtun li'um terhalang oleh abu. Selain termahjub oleh akun dan ukhtun li'um termahjub juga oleh jadul, bintun, ibnun, bintu ibni, dan ibnu ibni. Dan selesai. Inilah hajib dan mahjub yang menghalangi dapat waris dan yang terhalang dapat waris. Silakan yang mau foto-foto. Jadi kalau kurang paham, Selasa depan kita pembahasan baru, tapi ini kita ulang lagi, ulang sebentar. Tapi kalau mau ulangnya lebih agak banyak, lebih cepat datangnya. Usahakan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti aturan Allah dalam pembagian waris. Ke jam 10 masih ada jam 11 menit lagi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, baik pelajaran masa lalu, sekarang, atau masa akan datang kalau ada yang tahu. Silakan. Ya, silakan. Enggak, itu kan warisan itu kan enak. Kalau misalnya utang-utang itu dibagi nggak sama ahli warisnya? Utang-utang menjadi kewajiban semua ahli waris dengan komposisi hasil rapat. Hasil rapat Enggak. Yang terbaik adalah yang mengambil alih sebuah utang almarhum, yang terbaik. Siapa yang terdekat? Yang terdekat siapa? Anak atau ayah, walinya. Kalau mau adil maka dibagi sesuai bagian waris.
Siapa yang bagian berapa, dia melunasi sebanyak itu, ya. Tapi kalau ada yang mau ambil alih, kalau hutang silakan dia sendirian. Tapi kalau waris nggak boleh diambil sendirian. Kebalikan daripada pembagian waris kalau hutang. Bahkan orang di luar keluarga pun boleh melunaskan hutang orang yang bukan keluarganya. Ya kan Bu? Misalnya saya ada hutang, ibu mau lunaskan, padahal ibu bukan ibu saya atau bukan saudara saya, boleh. Ya, boleh, itu baik. Dan itu tidak usah nunggu meninggal, masih hidup tolong lunaskan. Nah itu kalau ada yang berlebih harganya, bantu saudara kita yang kekurangan. Ya. Yang lain? Ya. Selama ini kan, biasanya kan ada surat wasiat itu Ustaz. Ya. Apakah bisa dihukum setelah apa juga Ustaz untuk penanganannya? Apa surat wasiat? Wasiat kepada penerima waris yang dapat tidak sah. Tapi kalau kepada yang penerima waris yang tidak dapat karena terhalangi, dapat wasiat. Cucu tidak dapat, ya kan? Karena ada anak lagi. Sebelum meninggal, si kakek ini wasiat, kalau saya meninggal nanti tolong kasih cucu saya. Boleh, maksimal pelaksanaannya hanya 1/3 dari harta waris. Kalau dia wasiat semua harta saya buat cucu ya, maka yang ditunaikan hanya 1/3. 2/3 tetap jadi warisan untuk ahli waris yang lain. Tapi kalau anak-anak ini nggak ada, cucu bagian waris, dia berwasiat untuk cucu, nggak sah. Yang mendapat waris tidak sah menerima wasiat. Yang tidak mendapat waris sah mendapat wasiat. Saya ada pertanyaan WA. Ini dari Ibu Lis PSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau tanya. Ada dua kakak beradik A dan B. A menjual tanah ke B dengan harga 100 juta. Berarti sekarang milik B ya. Tahun 2005. A menyerahkan sertifikat kepada B dan mereka berhubungan baik. B bilang ke A, sertifikat ini tidak akan diganti namanya, kata si B yang sudah beli tadi ya, dengan harapan suatu saat A akan kembali membeli tanah itu dan B akan kasih harga yang sama seperti saat A menjual. Jual beli tidak tertaris, hanya kekeluargaan saja. Pada 2001 si A meninggal yang tadi menjual tanah itu, belum sempat membeli kembali tanah tersebut. A punya ahli waris 5, punya ahli waris 1 istri dan 5 anak. Sekarang ada wacana ahli waris menjual tanah tersebut ke orang lain dengan harga yang jauh di atas 100 juta. Lalu dengan uang hasil penjualan itu yang 100 juta diberikan ke B sebagai ganti uang yang pernah dia beli. Sisanya dibagikan ke ahli waris. Apakah jual beli itu sahih secara hukum agama? Tidak sah. Tidak sah. Dalam Islam itu kepemilikan harus 100%, tidak boleh bersyarat. Ya, makanya sekarang nggak usah ada kakak beradik, suami istri itu kepemilikannya dipisah. Rekening pisah, mana milik suami, mana milik istri. Sekarang rumah milik suami atau milik istri, kendaraan milik istri atau suami, harus jelas. Sekarang istri mau bersedekah, pakai uang siapa? Kalau uang belum jelas, nggak boleh dia bersedekah. Ini uang bersama, nggak boleh uang bersama kita pakai. Kita kerjasama bisnis, ada penjualan, masih uang bersama. Kita pakai 10% untuk wakaf, nggak sah. Siapa yang berwakaf? Pisah dulu, bagi hasil dulu. Maka milik A benar milik A, milik B benar milik B. Maka silakan masing-masing yang mau beramal, mau wakaf, mau sedekah,
Karena dalam Islam nggak ada malaikat nyatat amal 2 orang, nggak ada, amal 1 orang. Raqib atid, raqib menyatat amal baik 1 orang, atid menyatat amal baik 1 orang. Tadi syarat begitu, jual beli haram. Kalau A sudah jual ke B, maka 100% milik B tanpa syarat, dan hendaklah diikuti dengan peralihan hak dengan bukti tertulis. Orang yang begitu adalah orang yang sombong, seolah-olah dia tidak akan mati. Ya kan? Ini faktanya, walaupun 2005, sekarang 2001 baru meninggal. Sebenarnya dia masih ada kesempatan, 2021-2005, 16 tahun dia punya kesempatan untuk merubahnya. Lalu dia lalai, meninggal dalam keadaan berbisnis gharar su'ul khotimah. Hati-hati Pak. Orang jual beli itu putus, nggak ada syarat. Sekarang harta itu milik yang sudah beli. Yang sudah jual nggak usah ikut campur lagi, walaupun yang jual kakak beradik. Kita punya rumah, peninggalan ayah, ahli warisnya istri dan anak-anak. Mau dibagi warisnya, gimana caranya? Jual tanpa syarat. Jualnya per siapa? Juallah lebih dahulu kepada keluarga sendiri. Anaknya 4, istri 1. Dari anak 4 ini ada yang kaya. Tawarkan kepada dia, kamu saja yang beli rumah almarhum ayah ini. Nanti uangnya kita bagi waris. Maka dia beli rumah itu dengan harga saat itu, di harga pasaran waktu itu, dia beli seharga rumah itu dikurangi bagian dia. Maka setelah dia beli, rumah itu milik dia, dan itulah jual harta waris yang terbaik. Jual kepada keluarga sendiri, jangan dijual keluar, apalagi dijual ke Cina. Kalau jual ke yang akan bikin rumah tahfiz, mungkin jual ke yang akan bikin masjid, mungkin jual ke yang akan bikin pesantren, itu jauh lebih berkah, kita terlibat dapat pahala. Nah, kalau jual beli model ini tidak sah karena kepemilikan itu mesti sempurna. Itu gantung namanya. Nanti si B mau jual nggak bisa, karena ada kaitan dengan si A. Nah sekarang anak-anak si A yang bukan pemiliknya ingin menjual harta si B itu dengan niat nanti dikembalikan ke si B dengan si B 100 juta, sisanya mereka mau berbagi. Itu mau enak sendiri, tapi dia bertentangan dengan hukum syariat. Jadi nggak bisa ya, karena kekeluargaan mau keluarga itu nggak usah dibeli, kasih. Nah itu kekeluargaannya, saya kasih aja hibah free. Nah itu yang benar dalam kekeluargaan itu. Jangan dikait-kaitkan dengan muamalah. Nggak selesai dunia di akhirat berat. Harusnya beli putus, langsung balik nama sertifikat ke notaris. Jangan sampai Bapak Ibu punya adik kakak yang sangat akrab, lalu ingin supaya lebih akrab jual punya begitu. Ingat, cara begitu bukan ingin lebih akrab, itu potensi memecah belah keluarga. Nanti pemecahan itu diturunkan kepada anak-anak, turun pula perpecahan kepada cucu-cucu. Sementara yang sudah meninggal butuh doa anak-anak dan cucu di alam barzah, malah yang didapat anak cucunya berantem, disiksa dia dikubur. Ya, maaf ya Bu, jelas ya Bu? Iya. Jadi Ustaz boleh nyambung Ustaz? Iya silakan. Jadi ide ini akan keinginan baik Kalau keinginan baik itu hibahkan saja, nggak usah jual beli. Jadi banyak orang keinginan baik itu ada embel-embel. Islam mengajarkan ikhlas lillahi ta'ala. Kalau mau baik betulan baik, jangan baik 90%. Jadi itu tidak dianggap sebagai janji ya? Itu jual belinya batil, cacat. Iya sudah batil itu. Mana ada kita
mau jual dengan nanti saya beli lagi ya, jangan kamu jual yang lain. Kalau begitu jadikan aja pinjam meminjam itu sebagai jaminan, itu boleh. Sekarang A mau pinjam 100, ini sendiri tanah, bikin perjanjian pinjam meminjam. Nah kalau itu milik si A, dia dapat uang pinjaman 100, dia pakailah itu, bayar sampai temponya, nggak terbayar oleh si B dijual. Nanti terjual misalnya 110, si B mengambil 100 sebagai uang pinjaman, si A mengambil 10. Jangan jual beli kalau begitu, pinjam meminjam saja. Sah juga, jamnya sah. Ya, mendingan pinjam meminjam ya daripada jual beli ya. Ya, baik. Ya. Kalau misalnya ada saudara yang boleh nggak dibayarkan? Dibayarkan oleh saudaranya yang lain. Oh iya, itu yang paling bagus. Iya, kita lunaskan hutang almarhum saudara kita. Bahkan yang bukan saudara pun kalau mau itu namanya ihsan, melunaskan hutang almarhum. Dan melunaskan hutang almarhum itu sebelum sholat jenazah. Kebanyakan orang dia sholat dulu, habis sholat baru dia bilang, kalau ada satu rumah hutang, mohon urus saja kepada kami, sekarang menjadi hutang kami kata anaknya. Aisyah. Jadi sebelum nyolatin jenazah, ikrarkan dulu bahwa semua hutang almarhum sudah tidak ada. Sekarang menjadi hutang kami sebagai anak-anaknya. Itu benar. Baru disolatkan. Karena Nabi tidak mensolatkan orang yang berhutang. Ini hutang halal, bukan riba. Datang jenazah, ya Rasul tolong sholatkan. Baik, apa dia punya hutang? Enggak, Nabi jadi imam. Tak lama datang jenazah kedua, ya Rasul tolong sholatkan almarhum. Yes. Dia punya hutang? Ya. Apa ada hartanya untuk melunasi hutangnya dari hartawannya? Ada. Baik, Rasul menyolatkan. Datang jenazah yang ketiga, ya Rasul tolong sholatkan. Ya. Apakah dia punya hutang? Ada. Apa dia punya harta yang bisa dipakai melunaskan hutangnya? Tidak ada ya Rasul. Apa ada walinya atau warisnya yang menjamin hutangnya supaya hutangnya tidak ada sekarang menjadi hutang ahli waris? Ada ya Rasul, kami ikrar tertulis saksi 2 orang. Baru Rasul menjalankannya. Datanglah jenazah yang terakhir. Ya Rasul tolong sholatkan. Apa dia punya hutang? Ada. Ada hartanya untuk bayar hutangnya? Tidak ada. Ada ahli warisnya yang menjamin akan melunasi hutangnya sebelum sholat ini? Tidak ada. Rasul pula tidak menyolatkannya. Hutang itu monster. Sebab pertama di azab kubur adalah hutang, bukan dosa-dosa lain. Termasuk ada kalau di hadis kencing sembarangan ya. Tidak istijah yang bagus juga, tapi yang paling pertama kali sebab azab kubur hutang. Ini hutang halal, apalagi hutang riba. Wah, ini parah banget ya. Jadi orang gampang banget hutang. Lalu dia lupakan cuma hutang sekilo beras di warung. Apa sih? Justru sekilo beras itu menjadi sebab gak dibayar hutangnya, sengaja belum gak bayar. Nah, jangan terbiasa melakukan hobi yang bernama hutang. Ini monster. Ya, Bu, gak usah hutang warung, gak usah. Bersabarlah kalau suaminya ngasih belanja sebulan kurang ya gak apa-apa. Sabar aja Bu, gak apa-apa suami kita ngasih uang belanja 100 juta sebulan gak apa-apa. Sabar aja itu. Ya jangan hutang. Ya, daripada cuma 100 ribu. Gak sabar pula. Ya itu ya Bu ya. Ah, baik, ini pertanyaan dari tulis. Banyak juga yang ikut online ya. Ini yang muda boleh ikut online dari rumah. Ada berapa nih? 14 yang ikut online 14 ini mungkin satu Zoom, satu majelis taklim. 14 majelis taklim ini. Baik, siapa lagi? Ya, betul.
Sudah dapat. Masih ingin. Waktu sudah lewat ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, seandainya ada kasus wasiat nih, orang tua meninggal, wasiat berupa harta peninggalan itu katakanlah berupa rumah. Jadi yang meninggal ini punya katanya memiliki keluarga besar gitu ya. Katakanlah 6 orang misalnya seperti itu. Nah yang 6 orang itu yang 4 bisa katakanlah sudah mapan. Yang 2 ini sisanya yang khusus sama yang di atasnya itu ada wasiat dari orang tuanya, jadi rumah itu seluruhnya dibahkan wasiatnya ke 2 anak yang terakhir. Nah kalau ada seperti itu apakah itu sesuai secara syariatnya seperti apa? Kemudian yang 4 itu gimana? Maksudnya statusnya bagiannya seperti apa? Kalau dia berikan hibah itu nggak diatur oleh Islam. Hibah itu pemberian saat hidup. Orang mesti begitu Pak. Banyak orang yang sudah menikah, dia dengan saudaranya itu jelek. Dia anggap memberi nafkah itu hanya kepada anak dan istri. Itu salah besar. Nafkah kepada istri, kepada anak, kepada ibu ayahmu tiap bulan kasih, walaupun jumlahnya nggak sama dengan kasih istri, tapi kasih tiap bulan. Udah perlu seminggu sekali kasih ayah kita, ibu kita. Mungkin dengan jumlah 1/8 dari kita kasih istri. Setiap kalau istri sebulan, ini setiap hari Jumat. Ayah ibu itu kasih. Siapa lagi? Saudaramu yang perempuan yang sudah janda atau yang masih gadis miskin. Kalau udah nikah, kewajiban suaminya. Saudara perempuan kita, kewajiban kita Pak. Tiap bulan tuh santunin, kasih nafkah. Siapa lagi? Anak yatim. Ini kita punya saudara laki-laki menikah, anaknya kewajiban kita. Kakek nenek kita, kewajiban kita. Ini rahasianya kenapa perempuan dapat setengah, laki-laki dapat full. Perempuan dapat setengah, makan sendiri, pelit, boleh. Laki-laki dapat lebih, perempuan kewajibannya. Perempuan tadi dapat setengah ya, laki-laki dapat 2 kali lipat. Tapi dia wajib memberi perempuan yang dapat setengah tadi. Sudah dapat setengah, dapat lagi dari laki-laki. Saudaranya dapat lagi dari suaminya. Nah, banyak didapat. Kumpulin banyak Bu. Jadi jangan iri dengan pembagian Islam. Nah karena beratnya tanggung jawab seorang lagi, maka besar bagian warisnya. Sekarang tak ada waris pun kewajibannya itulah. Bapak sekalian, banyak yang kasih ibunya, padahal ibunya yang telah melahirkannya. Enggak ada. Ibu itu kan bukan jumlahnya, kan Pak? Yang dia orang tua ya, bukan jumlahnya kan? Berapa orang perhatian anak itu yang dia lihat? Wah, Jumat udah ini tuh. Sekarang ini lagi berapa? Rasa itu nggak apa-apa, itu senang. Jadi nafkah seorang laki-laki kepada istri, anak, ibu, ayah, kakek, nenek, saudara perempuan yang gadis dan janda yang miskin, anak-anak dari saudara laki-lakimu yang telah meninggal. Berapa banyak kewajiban seorang? Tapi ini nggak banyak jalan. Setiap udah nikah seolah dengan saudara itu musuhan. Tegur sama juga enggak. Tiba-tiba nanti nangis saudaranya, mati saudaranya, baru nangis paling kencang. Selama hidup ribut, pas meninggal maksain diri pulang kampung, gak ada duit, paksain naik pesawat. Dua-duanya berempat dengan anak-anak semuanya naik pesawat. Berapa habis? Bolak-balik habis 60 juta. Coba 60 juta itu Anda pakai ketika mereka masih hidup, kasih 2 juta sebulan. Itu kan 60 kali bagi 30 bulan kita ngasih. Nggak pernah ngasih, Pak baru mati baru mau datangi. Salah itu Pak. Cinta itu ditunjukkan saat hidup. Udah mati itu doa aja. Ya. Dari sekarang antum kepemilikan mesti jelas, milik istri kah, milik suami kah. Ibu, suami udah ngasih mobil, motor. Cepat deh namanya tukar nama, balik nama. Kalau enggak lagi nanti susah. Rumah, sertifikatnya jangan dibalik nama ibu, cepat-cepat. Saya betul besok mati. Iya dong.
dong, kata suaminya ini untukmu. Lama banget ganti balik nama. Mendingan berantem sekarang daripada nanti anak cucu kita berantem. Kita di dalam rumah, kita butuh doa mereka berantem. Gimana? Matilah kita. Emang kuat melawan malaikat mungkar nakir. Itu sekali sayapnya aja kalau malaikat Jibril ya. Satu sayap itu nutupi timur dan barat. Padahal sayapnya 600 pasang. Gimana kalau di musik? Wow, balik mutar 7 hari malam. Apalagi dalam bahasa kan teman sendirian. Baru 3 langkah sampai 7 langkah tinggalkan, datang dia. Bro. Jejak kaki ya, langkah kakinya. Mau apa kita? Jangan tunggu mati baru berbuat baik. Kalau lagi hidup nih, mana saudaramu? Telepon lagi ya. Dia sedang susah bayar kontrakan, bayarin. Dia sedang sakit, bayarin pengobatan. Anaknya belum bayar SPP, bayarin. Kontrakannya belum bayar, akan diusir oleh ibu kos, bayarin. Sekarang ini lagi hidup nih. Kalau udah mati, telat. Ini masalahnya, lagi hidup betul kan? Pas mati shock paling sayang. Paling banyak air matanya. Di kampung 2 galon. Padahal selama hidup gak perhatian. Hidup inilah tunjukkan, wahai adekku, wahai abangku, ya apa yang bisa membantu. Ya, itu baik. Jadi kalau kasus yang tadi itu udah urus waris ya? Gak ada waris bagi penerima waris. Tapi kalau posisinya cucu, ada anak lagi kasih wasiat, boleh. Kan cucu tertutup oleh anak laki-laki. Nah kalau cucu boleh, tapi kalau anak sudah meninggal, jatah cucu dapat waris. Kepada cucu nggak boleh wasiat. Jadi pokoknya penerima waris tidak boleh menerima wasiat. Ini anak kasus ini. Ini orang tua. Orang tua anak tidak terhalang. Tuh lihat, antara mayit dengan anak warna hijau kan? Ini mayit, ini anak hijau kan? Tidak terhalang ini dalam waris. Karena itu almarhum tidak boleh berwasiat kepada ibnun, kepada bintun, umun dan amun. Tak boleh. Ya. Batal. Kalau ada mungkin notaris dan pengadilan sebuah negeri mengesahkannya, tapi di hadapan Allah tidak sah. Kita ikutin aturan Allah enggak? Hah? Bagiannya menurut waris ya? Ya, bagi aja berwaris. Nanti abang-abang yang 4 orang kaya-kaya mendapat bagiannya. Terserah dia mau berikan kepada saudara yang miskin, itu lebih baik. Tapi hak dia kasih dulu. Nanti dia mau bersedekah kepada adiknya yang miskin, ya silakan, monggo, itu dianjurkan. Kalaupun tidak dia bersedekah kepada adiknya yang miskin, nggak apa-apa, rezeki Allah luas. Tapi sebenarnya si abang-abang yang kaya ini punya kewajiban menyantuni adik yang miskin tanpa harus menunggu meninggalnya orang tua. Bukan dengan uang waris, dengan uangnya sendiri, dengan harta sendiri. Ini kasusnya nggak ada yang mati. 4 orang saudara kaya, 2 orang miskin saudaranya. 4 orang yang kaya ini berkewajiban terhadap adik-adiknya yang miskin itu. Jangan sampai adiknya jadi pengemis, jadi pemulung. Kasih modal, latih dia supaya bisa bisnis dengan dana kita. Gagal dia, kasih lagi dana. Gagal dia, tapi dia tidak cocok jadi pedagang. Mungkin dia ahli IT. Begitu bersaudara itu, berbuat baiklah dengan saudara itu saat mereka masih hidup ini. Antum zalim, saya punya sahabat setia. Apa? Padahal ketemu deh dengan adik kakak yang sehidup dari kecil, sedarah, sepenanggungan, seperjuangan, senasib, semenderita. Tidak sahabat itu, zalim kepada saudara namanya. Ya, dari kecil sepenanggungan, sependeritaan orang tuanya sampai besar. Tahu dia punya sahabat yang dia dengan sahabatnya itu orang lain, tidak sedarah, dia jauh lebih akrab daripada adik kandungnya, maka dia zalim. Makanya Islam menetapkan apapun yang kamu berikan pertama siapa? Lil walidayni, orang tua, kemudian dua aqrabin, adik kerabatmu, adik kakakmu, baru orang lain, baru nomor 3-nya anak yatim, nomor 3 anak yatim. Apa ayatnya? Yas'alunaka maka yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain
wal aqrabi. Apapun nafkah yang terbaik kamu berikan, yang terbaik lil walidain, untuk ayah ibumu, wal aqrabi, baru untuk karib kerabatmu. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malak. Tadi wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dia cintai kepada siapa? Dzawil qurba, kepada adik kerabat dulu, adik kakak dulu, baru wal yatama wal masakin. Ini yatim itu nomor 2, orang miskin nomor 3. Ini ada orang yang sangat santun kepada orang miskin dan anak yatim. Saudara sendiri miskin tidak diperhatikan, menentang ayat. Ya, cobalah kita dengan saudara kita itu adalah sahabat terbaik yang kita penderitaan dari kecil, suka dan duka bersama. Pas sudah besar kok masing-masing. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang saya sampaikan dulu, waktunya sudah lewat. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dan jangan kecewa kalau hari ini belum paham. Insya Allah kita akan ulangi lagi materi ini, tapi datang duluan. Insya Allah dapat penuh. Ya. Nanti akan tampil dulu santri. Santri itu menjelaskan apa yang saya jelaskan. Nanti dapat dikit dari santri, saya tambah lagi, dapat sempurna. Kan gitu. Tadi 2 kali ya santri jelasin. Ini saya paksa semua santri. Bisa paham dan bisa memberi pemahamannya. Yatim piatu gratis, yang duafa subsidi, yang mampu bayar penuh. Silakan ya. Mungkin ada saudaranya yang tamat SD, anak-anaknya, anak saudaranya tamat SMP. Kita buka pendaftaran bulan ini, sudah bulan Februari, pendaftaran Januari, tesnya bulan Maret. Nah itu ya. Dan 50% santri kita yang lulus ke Al-Azhar Kairo Mesir dan sekarang mereka sudah studi menunjukkan hasil prestasi. Ada yang sudah jadi imam di masjid sana, ada yang lompat 4 tahun, mestinya dia masih aliyah, sekarang sudah S1, studi S1, dan yang lainnya juga mengukir prestasi di sana. Ini kita ada pondok ya di sana. Ini Asrama Putra yang sekarang ini kita mau buka ini. Sudah keluar GD, kita mau bikin 3 lantai untuk Asrama Putra. Ini kondisinya. Mereka tidur di sini, mereka sholat di sini. Nanti kalau 3 lantai akan fungsi Asrama Putra. Yang ada kelebihan harta, bingung mau dibuang kemana, ke sini aja. Ayo berwakaf. Ini warung santri yang di bawah. Ya ibu silakan. Insya Allah kita akhir ya, itu beras akhir. Makanya harga kita jauh lebih murah daripada yang lain. Karena kita akhir. Tapi kita jual incen juga. Yang mau karungan juga boleh. Pasti. Dan ibu dapat kebutuhan sekaligus 50% keuntungan ini kita gunakan untuk operasional pondok pesantren. Silakan Anda belanja sekaligus Anda bersedekah. Ini pakai kesehatan, ada air minum, air ruqyah. Ya, ini yang kita kesehatan, sari kurma, ada madu, dijual 1 paket 3.000. Ini minumannya namanya DD Water 2. Ini ada setiap setahun ada tes uji tesnya dari Kementerian dan hasilnya air kita terbaik, tersehat, terbersih. Silakan berlangganan. Untuk sebagian yang depan kita ruqyah, dibacain doa oleh anak-anak. Ya, dibacain Al-Quran, zikir dan zikril ya. Kemudian dibacain doa oleh saya. Doanya, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai sarana penyembuh atas segala penyakit yang meminumnya, baik fisik maupun non fisik, yang zahir maupun batin. Tapi ini bahasa Arab ya. Allahumma ja'al hadhil miyah shifaan min kulli da'in fi jasadin nas ma'alimu wa ma lam ya'lamu zahira wa batina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya ulang dulu doanya 3-7 kali. Setelah ini dibacain Quran berapa juz ya. Nah ini depan kita ini ada yang sudah diruqyah. Kalau botolan ada juga di depan satuan. Jadi boleh beli botolan, boleh beli per juz. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya. Oh ini ada lagi produk-produk yang 30 juz speaker Al-Quran boleh dimiliki. Nanti kita diam biar speaker ini yang lagi 30 juz kali sekian banyak imam-imam. Ada yang ayat pengulangan 3-10 kali. Ini untuk menghafal di dalam speaker ini. Silakan.
Wah, jadi kayak itu. Oh, ada lagi juga lagi paket kebutuhan keluarga. Ada paket 75.000, 20.000, 12.000, 100.000, 50.000. 50.000 dengan beras, mie, ini dan seterusnya. 10.000 dengan ini barang-barangnya. 200.000 ini. Boleh untuk bansos. Ustaz, kami kepengen 50.000 100 paket untuk disalurkan ke bansos daerah miskin sana, daerah pemulung, kita langsung salurkan. Yang mau sedekah puasa santri tiap Senin Kamis puasa, ya kita prioritaskan khusus hari puasa Senin Kamis mereka makan dengan porsi nilainya 25.000. Tentu lauknya yang berbobot. Nah, ini tidak apa-apa sih. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.